perantara airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Sekalian, seluruh anggota PAC Kapanewon Sedayu yang saya hormati, yang saya banggakan. Ada satu hal yang pada kesempatan kali ini harus kita sama-sama bayangkan, bahwa rasanya tidak mungkin di kesempatan sore hari ini kita semua bisa duduk di tempat ini, ya, kemudian saling bertatap muka dengan kami, para pengurus MPC Bantul, kalau gerbong sebesar Sedayu ini tidak diawali oleh seorang pemimpin bernama Mas Berdi. Ya, kenapa harus saya sampaikan demikian, rekan-rekan sekalian? Di Bantul ini, suka tidak suka, panjenengan semuanya pasti pernah mendengar, bahkan mungkin juga ikut merasakan betapa carut marutnya tatanan organisasi pemuda Pancasila yang dari Bantul sebelum kita semuanya duduk di sini. Saya ingat betul ada suatu hari seseorang memvideo call saya tidak kenal beliau siapa, dan saat itu saya baru sebagai kandidat calon ketua MPC. Ya. Kalau bahasa saya, menantang saya untuk ketemu di saat itu. Bahkan sebenarnya mintanya tuh di hari-hari berikutnya. Cuman atas nama memperjuangkan kebenaran organisasi, saya sampaikan sama beliau, kalau besok saya nggak punya waktu, tapi kalau saat ini saya punya waktu. Alhasil, alhamdulillah, pada malam hari itu saya diterima langsung oleh beliau di kediamannya. Beliau menyatakan bergabung bersama-sama dengan kita, menyerahkan SK yang ada saat itu kepada saya. Itu semua beliau lakukan demi panjenengan semua yang ada di depan saya ini. Kenapa harus saya katakan begini? Karena begini rekan-rekan, di wilayah Bantul, selain di Kapanewon Sedayu, di Kapanewon yang lain, sebelum kita semuanya duduk dan dikukuhkan sebagai kepengurusan setingkat MPC maupun PAC, sudah ada saudara-saudara kita yang sudah menyatakan dirinya sekelompok orang setingkat MPC, setingkat PAC, mereka tetap mengklaim
bahwa mereka itu adalah pengurus PAC. Tapi apa yang terjadi? Karena beliau-beliau itu tidak mau bergabung, atau bahkan mungkin Tuhan belum menunjukkan hatinya ke jalan yang benar, sehingga mau bersama-sama dengan kita, apa yang terjadi? Tidak akan pernah ada yang namanya penyerahan KTA sampai kapanpun. Oleh karenanya maka, tugas kami selaku MPC harus memastikan jangan sampai kita ini melihat saudara-saudara kita punya seragam tapi tidak ber-KTA. Sedih, Pak. Ya, keluar naik motor, metenteng-metenteng, pakai loreng, pakai hitam bertuliskan Pemuda Pancasila, di dompetnya nggak ada KTA. Sedih. Kita ini organisasi terhormat. Oleh karena itu maka menjadi kewajiban daripada kami MPC memastikan bahwa seluruh anggota-anggota yang ada di bawah ini seluruhnya harus ber-KTA. Oleh karenanya apa yang telah dilaksanakan oleh pengurus Kapanewon Sedayu pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, atas nama Ketua MPC Bantul, saya mengucapkan terima kasih. Oleh karenanya, siapapun yang menjabat sebagai Ketua PAC di Kapanewon Sedayu ini, maka kewajibannya menjalankan roda organisasi secara tataran ADART sudah selesai dengan cara membentuk kepengurusan setingkat ranting. Terima kasih saya ucapkan, karena tanpa harus melibatkan kami MPC, sudah mampu berdiri sendiri, mengambil inisiasi sendiri, membentuk kepengurusan sendiri dengan menunjuk anggota terbaiknya dalam rangka untuk duduk sebagai Ketua PAC. Saya support 100%. Oleh karenanya maka seluruh tataran administratif seperti yang terjadi pada malam hari ini harus langsung kami sampaikan ke MPW perihal telah terbentuknya kepengurusan ranting di wilayah Kapanewon Sedayu. Rekan-rekan sekalian, oleh karenanya maka dalam rangka untuk melengkapi seluruh struktur kepengurusan yang ada di wilayah Bantul ini, siapapun saudara-saudara kita yang ada di Kapanewon Sedayu ini, ketika beliau mau serius, loyal, punya visi dan misi yang besar dalam rangka membesarkan Pemuda Pancasila Kabupaten Bantul, silahkan disodorkan namanya, mintakan mau duduk di posisi apa. Nanti saya pertimbangkan. Kemudian sebagai pesan bahwa kepengurusan itu bukan harga mati. Siapapun yang duduk di tataran ketua PAC, ketua ranting, bahkan di struktur kepengurusannya, bukan berarti beliau-beliau itu tidak bisa dirubah dan digeser. Ya, organisasi itu luwes. Organisasi itu tidak terikat, tidak boleh baper. Yang punya hak untuk melaksanakan dan menilai itu adalah ketua. Oleh karenanya maka di MPC sendiri kami telah membuat satu komitmen bahwa selama 1 tahun itu kita menggunakan namanya mekanisme semester. Semester pertama kita akan jalankan dalam jangka waktu 6 bulan untuk memastikan kabit-kabit mana yang memang menjalankan programnya untuk maju dan berkembangnya Pemuda Pancasila Kabupaten Bantul. Ketika di dalam evaluasi di semester kedua ditemukan bahwa saudara kita ini tidak layak duduk di bidang ini, harus digeser ke bidang itu dan segala macamnya. Nah, itu juga harus dilaksanakan di tingkat PAC. Sehingga keberadaan organisasi ini memang betul-betul berjalan sesuai rule-nya. Tidak menggunakan rasa ewuh-pakewuh, baper, nesu, apalagi sampai keluar sebagai anggota Pemuda Pancasila. Apa kata ketua kita MPW? Siapapun orang yang menyatakan dirinya keluar sebagai anggota daripada Pemuda Pancasila, mereka itu layak disandang sebagai pengkhianat. Jadi nggak boleh baper. Geser kepengurusan, menambah kepengurusan, itu adalah hal yang biasa. Ya, karena itulah organisasi. Jadi pesan kepada ketua PAC terpilih nantinya, monggo, kalau misalnya apa yang kami lakukan di tingkat MPC ini memang bermanfaat dan dianggap baik, silahkan juga diikuti. Ya, sekali lagi atas nama Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Bantul, mudah-mudahan semangat yang sangat luar biasa ini, yang pertama kalinya saya melihat setingkat PAC mampu melaksanakan
event rapat sebesar ini, ya, kompleksnya adalah rapat sebesar ini baru ada di Sedari. Oleh karena itu terima kasih sekali Bapak Panitia, terima kasih sekali Bapak Menteri, serta seluruh jajarannya karena telah mampu membawa, melahirkan ruh organisasi Pemuda Pancasila di tengah-tengah masyarakat Sedari. Rekan-rekan sekalian, adik-adik, Bapak Ibu yang saya cintai, yang saya hormati, kiranya inilah sepatah dua patah kata dalam rangka untuk memantapkan diri kita sebagai anggota Pemuda Pancasila Kabupaten Bantul. Ya, bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan, ada hal-hal yang menyinggung perasaan panjenengan semua, saya tidak ada maksud apapun. Semua ini kami lakukan hanya dalam rangka memastikan bahwa organisasi Pemuda Pancasila ini harus dijalankan oleh tataran kepengurusan pemimpin-pemimpin yang memang mengerti tentang roda organisasi. Ya, ini menjadi perhatian kita semua. Sekali lagi, bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan atas nama pribadi dan mewakili seluruh pengurus MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Bantul, mengucapkan permohonan maaf yang tiada batasnya. Sebagai manusia biasa, bila mana apa yang saya sampaikan menjadi manfaat, itu semua dari Tuhan Yang Maha Esa. Tapi bila mana ada hal-hal yang memang menyinggung perasaan panjenengan semua, itu atas nama kesalahan pribadi saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila. 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 Merdeka. Merdeka. Dan untuk mempersingkat waktu, karena nanti juga masih banyak acara yang harus kita lalui, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Wakil Ketua MPC Bapak Dayat, karena beliau juga merupakan admin KTA di MPC Kabupaten Bantul. Mungkin penyerahan KTA di malam hari ini bisa kita sembari lakukan, dan untuk rekan-rekan yang kemarin sudah bergabung dengan grup dan nama-namanya sudah terlist dalam nama pemegang hak KTA yang tidak perlu saya sebutkan satu persatu, nanti akan kita panggil. Saya akan bantu untuk memanggil nanti untuk keadaannya menurut saya. Tapi sebelumnya ada sedikit mungkin informasi yang bagi rekan-rekan yang belum atau belum bisa tercetak KTA-nya, karena kemarin kita melakukan program KTA ini secara bergelombang. Ada gelombang 1 sudah, gelombang 2 malam hari ini, gelombang 3 itu baru mulai kita proses. Nanti untuk syarat prasyarat pengajuan KTA itu Mas Andri sama Mas Andi dibantu nanti dari Pak Waka, admin KTA MPC Kabupaten Bantul. Nanti bisa kita siapkan formulirnya di sini. Nanti bisa penjenengan yang merasa belum mempunyai KTA, nanti bisa untuk memproses, memulai pengurusan tentang KTA. Berjalan waktu 5 menit dari yang sudah kita berikan untuk 15 menit. Terima kasih banyak dari Argorejo, sikat padat langsung bisa diserahkan ke kita. Untuk kepengurusan ranting
Kelurahan Argorejo. Ketua terpilih Saudara Purwanto Sarjana Hukum, dan untuk sekretaris 1 Bapak Kamisran, sekretaris 2 Bapak Lumintu, bendahara Bapak Muntiro dan Bapak Warjiman, bidang pendidikan dan pelatihan Bapak Yulianto, bidang usaha dan kesejahteraan sosial Bapak Imron Samsuri, bidang hukum kemasyarakatan Pak Wakio, bidang organisasi sebesar Muda Pancasila ya, itu mempunyai nyun sewu ya, ada istilahnya ambulan untuk PP gitu ya, untuk kerja nyata di masyarakat. Nyun sewu seperti organisasi kemarin ya, itu ada yang ambulan dari organisasi lain, itu juga nyatanya pandangan dari warga masyarakat pun banyak positifnya. Jadi kita pun sebagai anggota organisasi yang besar ini pengen nunjukin orang organisasi kayak kita pun mampu, kita pun bisa, maksud saya gitu. Walaupun itu nanti butuh proses. Jadi monggo bimbing kami, perhatikan kami, taruhno kami ya. Seandainya ada apa-apa, monggo. Kula kinten namung niku nggih unek-unek sekedula minangka anggota. Dengan adanya terbit KTA kemarin juga saya matur sama Pak Waka curhat ya. Saya mantep. Alhamdulillah puji Tuhan ya. Awake dhewe iso nganggo klambi nyun sewu iso tuku. Tapi nek KTA ya. Kemarin saya juga minder, dalam arti minder. Sampean PP masih iya, wong ndi sedayu. KTA mu ndi? Waduh. Durung duwe ya. Ya itu nyata, terus kita kayak gini kita juga bukan kita mau gagah-gagahan juga ya. Kita berorganisasi. Justru kita dikasih aku kayak seragam ini suatu kebanggaan dan beban bagi kita. Bebannya apa? Kita harus memberi contoh. Orang tuh di seragami jangan gelelengan nang dalan. Tumeh tumpakane king ya, Bos. Betul, Bos? Monggo tolong bimbing kami. Kami orang jelek, kurang wawasan, kurang apapun itu kami kurang, tapi mudah-mudahan ke depan dengan di bawah bimbingannya Pak MPC sejajarannya, pandangan orang lain, warga masyarakat yang kurang baik kepada kami, mudah-mudahan ke depannya bisa berubah. Kalau kita mengatakan semanten, tinggal dados atur kula sepisah malih wonten lepatipun nyuwun agung pangapunten, kula pungkasi atur wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Merdeka? Pancasila? 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 Oke, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga pada Bapak Senen ya. Salam kenal Pak, salam kenal buat teman-teman semuanya. Nama saya Mbak Ije, terkenalnya di Sedayu. Mungkin nggak asing ya buat teman-teman yang di Sedayu, saya sering ke Sedayu teman-teman. Tadi tak note intinya dari Pak Senen itu terkait dengan image pemuda Pancasila yang mungkin jelek di mata masyarakat, gitu nggih? Terus apa sih kerja nyata nih? Bahasanya gaduh-gaduh nggak apa-apa ya. Kalau saya pribadi, jawaban saya simpel. Dimulai dari diri sendiri, dari panjenengan sendiri-sendiri, teman-teman. Simpel. Ibaratnya nek nunjuk ngom, yang 3 ini nunjuk kita sendiri. Jadi dimulai dari mana? Dari kita sendiri. Contohnya apa? Contohnya karena saya ada masuk grup PAC Sedayu. Pada waktu itu ada takziah, nggih Pak Bandi.
ada takziah keluarga kita, langsung saya komen ke beliau, langsung saya, teman-teman dari MPC pun saya sengkuyung bareng untuk merapat ke Sedayu. Dan alhamdulillah teman-teman Sedayu pun mempunyai porsi di sana yang bisa untuk paling tidak minimal dari masyarakat Sundi Kidul ya di sana tahu bahwa pemuda Pancasila itu ada di tengah-tengah masyarakat Sedayu. Bener nggak? Kemudian ketika kita ada rapat ramah tamah pengurus ranting di Kafe Selatan PLN, itu ada bapak siapa juga menyampaikan bahwa beliau tertarik di pemuda Pancasila karena itu bapak-bapak, karena melihat kompaknya, nyengkuyungnya, sopannya pemuda Pancasila hadir di tengah-tengah masyarakat Sedayu. Nah itu salah satu bukti contoh ya, nilai positif dari pemuda Pancasila yang dimulai dari bawah, hanya dari takziah seperti itu teman-teman. Kemudian ada lagi, kemarin ada undangan rapi ya, itu pun sudah di-share di pengurus inti mungkin, dan kemudian di PAC Sedayu ya, tidak ada yang menjawab untuk ikut, untuk tunjuk tangan ya, aku pengen melu. Harusnya teman-teman sendiri yang pengen ikut ke acara itu. Kenapa? Karena teman-teman punya hak untuk datang, ibaratnya nyengkuyung bapak ketua ini, tapi tidak ada yang saya lihat. Nah itu dimulai dari diri kita sendiri masing-masing teman-teman. Pada waktu itu saya langsung cuman bilang aku wae-po. Dan mohon maaf, mungkin kemarin juga ada fotonya, foto ketua Bapak Bandi dan saya pun ngajak Sri Kandi. Dan alhasil di sana pun disambut sangat meriah. Langsung disampaikan bahwa pemuda Pancasila itu digaungkan terus oleh bapak-bapak yang berada di depan. Kenapa? Mungkin teman-teman Sedayu atau masyarakat Sedayu juga cuma melihat hanya laki-laki saja. Tapi ternyata pemuda Pancasila ada loh wanitanya, ada loh Sri Kandinya. Nah itu sebagai ajang untuk apa? Kalau saya cuma melihatnya positif, sebagai ajang bahwa pemuda Pancasila itu orang lanang tok, wedok pun yo ora apa-apa. Wedok ning kaya lanang yo ora apa-apa, kan gitu. Bener nggak teman-teman? Ya nggak Mas Wawan? Gitu teman-teman. Nah itu Bapak Ibu semuanya ya, dimulai dari mana? Dari diri kita sendiri. Nah mungkin itu beberapa contoh nyata kecil sih, tapi itu sangat mengena ke hati masyarakat. Begitu. Nah mungkin itu dari saya. Kalau ada tambahan mungkin dari Bapak Ketua atau Bapak Wakil, monggo silahkan saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila, Pancasila, Pancasila.